Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eva Puspitasari dari kelas 3 AD3 Teknik Kimia nomor absen 13. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian dari studi kasus perhitungan neraca massa dan neraca panas pada mini plant. Nah, untuk soalnya, perusahaan Blue Ribbon berencana membuat alkohol komersial dengan proses yang ditunjukkan sebagai gambar berikut. Ini merupakan diagram alirnya dari proses pembuatan alkoholnya. Kemudian bahan baku diumpankan melalui penukar panas di mana dipanaskan sampai 170 Fahrenheit. Jadi umpannya berupa water, alkohol, sama organik material itu sebanyak 100 pound per hour itu diumpankan ke heat exchanger atau alat penukar panas sampai hasilnya nanti yang keluar itu berupa liquid dengan suhu 170 derajat Fahrenheit. Kemudian produk atas dari stil 1 mengandung 60% alkohol dan produk bawahnya tidak mengandung alkohol. Jadi di kolom stil 1 ini atau fraksinasi 1 itu nanti pada keluarannya untuk yang overheat ini mengandung 60% alkohol, dan untuk produk bawahnya atau bottomnya itu tidak mengandung alkohol. Nah, kemudian alkohol 60% selanjutnya difraksinasi menjadi alkohol 95% pada kolom fraksinasi 2 atau stil 2, dan produk bawah mengandung 100% air murni. Jadi alkoholnya tadi kan dari stil 1 itu kan 60%. Terus kita fraksinasi lagi menuju ke kolom stil 2. Ini nanti keluarannya di overhead itu sebanyak fraksinya itu menjadi 95%, dan untuk bottomnya itu nanti mengandung 100% air murni. Nah, kemudian kedua kolom fraksinasi beroperasi pada rasio reflux 3:1, dan pada suplai panas disuplai dari dasar kolom menggunakan uap. Jadi untuk kolom stil 1 dan stil 2 ini beroperasi dengan rasio refluxnya itu 3:1. Kemudian disuplai, ada suplai panasnya berupa steam atau uap. Nah, kemudian untuk air kondensor tersedia pada suhu 80 derajat Fahrenheit. Jadi pada kondensor ini dialiri oleh air dengan suhu 80 derajat Fahrenheit. Nah, berikut adalah data pengoperasian dan sifat fisik masing-masing aliran. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama kita cari dulu neraca massa dari masing-masing alat. Nah, yang pertama kita cari yang di heat exchanger 3. Nah, di sini di heat exchanger 3 itu ada umpan berupa water, alkohol, sama organik material dengan fraksinya waternya itu 80%, terus alkoholnya 10%, sama organik materialnya itu 10%. Dengan fitnya itu 10.000 per pon 10.000 pon per jam. Nah, jadi kita masukkan komponennya tadi berupa water atau air, terus alkohol sama organik materialnya atau bahan organik. Nah, kemudian inputnya tadi kita masukkan fraksinya tadi kan airnya 80% itu sama dengan 0,8, terus alkoholnya itu 0,1, organiknya itu 0,1. Kemudian tadi kan fit yang masuk itu kan laju alirnya 10.000, kita tulis 10.000 di sini. Kemudian baru kita cari jumlah dari masing-masing komponen. Nah, untuk yang air itu berarti 0,8 kali 10.000 ketemu 8.000, dan untuk yang alkohol sama bahan organiknya sama. Kemudian untuk outputnya itu cara mencarinya itu sama dengan inputnya tadi 10.000, berarti outputnya juga 10.000. Jadi cara mencarinya sama, fraksinya tetap, terus masanya juga tetap. Nah,
Kemudian untuk balancenya ini berarti input kurangi output harus sama dengan 0, jadi balance seperti itu. Untuk selanjutnya kita nyari neraca massa di stil 1. Nah, dimana di stil 1 ini masih berhubungan dengan kondenser 1 sama HE1. Jadi kita nyarinya itu dari 3 alat ini. Nah, yang pertama perlu diingat bahwa di sini di keluaran stil 1 nanti mengandung 60% alkohol dan produk bawahnya ini tidak mengandung alkohol. Nah, kita masukkan ke neraca massanya. Untuk komponennya tetap air, alkohol, sama bahan organik. Kemudian untuk inputan di stil 1 itu untuk fitnya itu sama dengan yang, nah ini contoh gambarnya, fitnya yang masuk ini, input yang masuk fit ini sama kayak keluaran yang di HE atau output yang di HE. Jadi fit di sini itu disamadengankan dengan yang di sini. Nah, kemudian di aliran stil 1 ini inputnya itu ternyata ada 2. Enggak hanya yang dari HE, tapi ada juga yang dari reflux. Nah, untuk yang dari reflux kita kosongkan terlebih dahulu. Kemudian yang keluarannya itu ada overhead sama bottom. Untuk yang overhead tadi kan dikasih tahu alkoholnya itu nanti keluarannya fraksinya itu 60%. Nah, jadi yang di sini kita masukkan fraksinya itu 60% atau 0,6. Nah, untuk fraksinya air kan kita tahu tuh, berarti kan fraksinya air itu 1 min 0,6 atau sama dengan 0,4. Nah, kemudian kita cari pada aliran di kondenser. Jadi untuk di aliran kondenser ini kan masuk dapat inputan dari overhead ini. Berarti fraksinya kita sama dengankan di sini, kita sama dengankan, tapi jumlah komponennya kita belum tahu. Jadi kita kosongkan terlebih dahulu. Nah, untuk inputannya ini berarti yang kan ada inputan dari kondenser. Inputan dari kondenser ini kan ada yang menuju ke HE sama yang inputannya ada berupa overhead, terus untuk yang keluarannya itu ada yang menuju reflux sama yang menuju ke HE1. Nah, outputannya yang menuju reflux berarti fraksinya itu tetap sama 0,4 sama 0,6, dan di HE1 nya juga masih sama 0,4 dan 0,6. Kemudian kita tapi belum tahu ininya komponen jumlah massa dari masing-masing komponen. Nah, kemudian kita hitung di neraca massa HE1. Nah, di neraca massa HE1 ini kita tahu inputannya itu tadi sama dengan yang masuk ke output dari kondensor yang masuk ke HE1, atau input yang di sini disamadengankan yang di sini. Nah, seperti itu XM-nya. Nah, kemudian untuk fraksinya saja, tapi untuk output sama inputnya kita cari dulu. Nah, di sini untuk yang input dari HE1 itu kan 1000 alkohol itu didapatkan dari stil 1, fit dari stil 1. Jadi sama dengan kan di sini. Jadi di sini dimasukkan sama dengan yang tadi itu sama dengan 1000, terus kemudian yang di sini atau yang di jumlah massa airnya itu tinggal kita cari dengan rumus 0,4 dibagi dengan 0,6 dikali 1000. Kemudian kita bisa nyari jumlah total keluarannya. Kemudian jumlah totalnya itu sama dengan yang jumlah total input sama dengan jumlah total outputnya, seperti itu. Terus kemudian tadi kan fraksinya kita sudah tahu, berarti kita tinggal cari jumlah komponennya yang di output. Berarti kan 0,4 kali 1666,67, seperti
Nah, kemudian dari data HE1 ini kita masukkan ke inputan dari data HE1, kita masukkan ke output kondensor yang menuju ke HE1. Jumlah komponennya kita masukkan ke sini, disama dengankan. Kemudian untuk yang reflux itu di sini di totalnya tadi kan diketahui rasio refluxnya itu 3:1, berarti 3 dikali output yang keluar, output yang masuk ke HE tadi kan 1 tuh, berarti kita masukkan 3 kalinya dari yang masuk ke HE1. Nah, kemudian fraksinya tadi kita sudah tahu, berarti kita bisa nyari kok jumlah massa di masing-masing komponen. Nah, berarti kalau massa airnya berarti 0,4 dikali 5000 ketemu dengan 2000. Kemudian untuk yang di sini, yang di inputan, kita tinggal tambahkan kan input sama dengan output kan kalau di neraca itu, berarti kan tinggal ditambahkan 2000 ditambah 666 sama dengan 60, 2066,67 seperti itu. Untuk yang alkohol sama, terus tinggal kita jumlahkan untuk mencari jumlah feed total. Terus setelah kita dapatkan inputan dari kondensor, kita masukkan ke overhead. Berarti jumlah massa komponen di kondensor 1 kita sama dengankan dengan jumlah komponen di overhead. Nah, seperti itu. Kemudian untuk mencari bottomnya tadi tidak mengandung alkohol, terus untuk massa bottomnya yang ini, yang dari bahan organik itu sama dengan yang distil 1, sama dengan 1000. Kemudian yang di air yang di bottom itu berarti kan tadi udah diketahui refluxnya udah ketemu, terus overheadnya juga ketemu, berarti tinggal feednya ditambah dengan reflux dikurangi dengan overhead, gitu, ketemu 7333 seperti itu. Kemudian kita dapatkan total di bottomnya itu 8333. Kemudian kita bisa nyari fraksinya berarti massa per total gitu. Nah, selanjutnya kita cari neraca massa di still 2 yang berhubungan dengan kondensor 2 dan heat exchanger 2. Nah, ini tuh cara pengerjaannya sama kayak yang tadi di still 1, kondensor 1 sama heat exchanger 1. Cara mencarinya sama seperti tadi. Nah, kita lanjutkan yang sekarang ke neraca energinya. Yang pertama kita cari dulu neraca energi di HE3. Nah, di HE3 kita tahu mass rate-nya yang masuk atau feed dinginnya itu sebanyak 10.000 pound per jam. Kemudian feednya suhunya yang masuk itu 80 derajat. Kemudian suhu yang keluar itu 170. Nah, kemudian panas vapornya kita pakai yang data di sini. Nah, tadi panas vapor dari feed dari fluida dingin atau feednya itu sebanyak 950. Kemudian CP-nya dilihat dari yang data yang tabel tadi itu ketemu 0,96. Nah, kemudian untuk fluida panasnya yaitu yang aliran yang dari bottom menuju ke heat exchanger. Nah, yang dari bottom tadi mass rate-nya itu kita lihat di sini yang keluaran bottom. Nah, yang total bottomnya itu 8.333. Nah, kemudian suhu yang masuk itu 210, terus suhu yang keluar itu kita nggak
nggak tahu, jadi kita cari nanti. Nah, kemudian untuk panas vapornya itu diketahui 970 dari data tabel yang tadi, sama CP-nya 1. Kemudian kita cari Q-nya, Q totalnya. Q totalnya itu berarti untuk yang fluida dingin itu M kali CP kali delta T, berarti M-nya 10.000, CP-nya 0,96, kemudian delta T-nya 170 min 80, dimana Q masuk sama dengan Q keluar atau Q nah terus berarti Q-nya tadi kan 864.000, berarti di sini sama 864.000. Kemudian kita tadi kan nggak tahu tuh suhu keluar yang di menuju ke vanillin plant. Nah, kita cari suhunya itu berapa. Nah, caranya tadi kan yang di fluida panas Q-nya itu ketemu sama dengan yang Q dingin, berarti kan 864, terus M-nya 833, terus CP-nya itu 1, terus delta T-nya 210 min T2. T2-nya yang T keluarnya tadi. Nah, T keluarnya nanti ketemu 106,3. Nah, selanjutnya kita cari neraca energi di stil 1. Nah, di stil 1 ini diketahui variabelnya ada mass rate, suhu, sama CP, dan di basis suhunya itu 25 derajat Celcius atau sama dengan 77 derajat Fahrenheit. Nah, yang diketahui itu dari aliran feed, terus reflux, destilat, sama bottom dan overheadnya. Nah, kemudian kita di sini juga perlu data dari appendix A29 di Giancoplis untuk mencari entalpi alkohol sama entalpi airnya. Nah, kemudian kita cari H-nya di masing-masing aliran, di HF, HL, HD, sama HB. Nah, untuk yang di HF ini kita pakai rumus MCP delta T. Jadi M-nya tadi 10.000 dikali CP-nya itu 0,96 dan delta T-nya 170 min 77 ketemu sekian. Nah, untuk yang HL, HD, sama HB itu rumusnya sama kayak yang di HF, MCP delta T. Nah, ketemu hasilnya sekian. Nah, untuk yang HV itu kita pakai rumus MCP delta T, berarti kita pakai masanya, pakai MCP delta T berarti masanya 6.600, terus kali CP-nya dikalikan dengan delta T-nya 176 min 77, terus ditambahkan masanya lagi. Masanya ini dikalikan dengan lambdanya. Nah, ketemu sekian. Nah, kemudian kita cari Q-nya sama Q B-nya. Untuk Q-nya kita cari dengan rumus HV min HD min HL, berarti HV min HD min HL ketemu sekian, 5.100.000 sekian. Nah, untuk yang HB rumusnya pakai QC ditambah HB ditambah HD ditambah HL kurangi HF, itu hasil nanti ketemu hasilnya sekian. Nah, untuk kita mengecek balance-nya berarti Q serap atau Q yang masuk itu sama dengan Q lepas atau Q yang keluar. Nah, jadi HF ditambah HL, ketikkan HF ditambah HL ditambah HS, ini yang untuk steamnya. Berarti kalau dilihat dari gambar, berarti HF ditambah HL, HL-nya yang dari reflux ditambah HS yang dari steam, kemudian sama dengan over HB sama HV. Nah, nanti di sini kita akan tahu hasil dari HS-nya atau yang di steam itu sekian, 5.500.000 BTU. Nah, selanjutnya kita nyari data di kondensor 1. Nah, untuk yang di kondensor 1 ini ada diketahui variabel mass rate, terus suhu masuk, suhu keluar, sama CP,
sama CP. Nah terus ada untuk aliran overhead sama aliran H2O. Nah, untuk aliran yang overhead, masanya tadi mass rate-nya itu 6000. Terus suhu yang masuk ini 176, terus suhu yang keluar juga 176. Nah, terus CP-nya tadi diketahui 0,56. Nah, jadi untuk Q-nya kita bisa cari itu rumusnya itu ini. Untuk Q-nya kita pakai rumus yang ini, M kali lambda, dimana M-nya ini ada mass rate alkohol dikalikan dengan lambda alkoholnya 60%, terus ditambahkan dengan mass rate airnya, kemudian dikalikan dengan lambda airnya pada 176 Fahrenheit. Nah, untuk mengetahui data dari lambda alkohol 60% sama lambda air 176 Fahrenheit, kita gunakan data dari appendix A29. Nah, terus kemudian untuk mass rate-nya tadi kan kita pakai mass rate alkohol sama mass rate air. Nah, itu kita peroleh kalau totalnya tadi kan yang di overhead itu kan mass rate-nya 6000. Nah, untuk yang alkohol itu ternyata ada 4000 sama H2O-nya itu 2000 sekian. Nah, itu bisa dilihat di neraca masanya yang tadi. Nah, kemudian Q-nya di sini kita bisa cari dengan rumus yang tadi, diperoleh sekian 5, 3, 4, 6, 9, 8, 7 BTU. Nah, kemudian untuk mencari Q yang di H2O itu kan pakai rumus Q lepas sama dengan Q serap. Jadi Q lepasnya tadi yang di sini itu mass rate dikalikan dengan lambda airnya yang waktu suhunya masukkan 80 derajat Fahrenheit tuh, berarti kali lambda air yang waktu suhu 80 derajat Fahrenheit, terus disamadengankan dengan Q yang di overhead. Nah, nanti ketemu mass rate-nya yang di H2O itu sebesar 5100 pound per hours. Selanjutnya kita menghitung neraca energi di alat HE1. Nah, di HE1 ini variabel yang diketahui ada mass rate, suhu masuk, suhu keluar, CP sama Q. Q-nya yang dicari nanti. Nah, alirannya itu ada aliran destilat sama aliran saturated steam yang masuk. Nah, kemudian kita juga perlu data di appendix A29 lagi untuk mencari lambda alkohol sama lambda airnya. Nah, nanti di sini kan terjadi perubahan fase di mana yang masuk itu berupa liquid dan yang keluar berupa vapor. Nah, jadi untuk mencari Q-nya itu pakai yang Q distilat yang di sini itu pakai rumus M kali lambda alkohol yang di 60% ketemu sekian BTU, 1125500 BTU. Nah, kemudian untuk yang Q steam yang di saturated steamnya ini yang di sini itu sama dengan Q yang di sini. Nah, jadi yang Q steam itu M kali masalahnya mass rate-nya dikali dengan lambda airnya yang ini. Nah, kemudian ketemu masanya yang kan karena Q-nya tadi disama dengan kan Q distilatnya tadi ketemu sekian, disama dengan kan ketemu masanya yang disaturated itu 1133. Nah, selanjutnya mencari neraca energi di still 2, kondenser 2 sama di HE2. Nah, untuk cara pengerjaannya sama, tapi karena yang di still 2 nanti keluarannya itu diharapkan 95% alkohol, jadi kita nanti lambdanya yang dipakai itu waktu lambda alkohol 95% dan suhunya mengikuti sama yang ditanyakan seperti itu. Sekian video dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sekian, terima kasih.